Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan. Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan pekabaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersema dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Bumi yang Rusak. Ayat intinya diambil dari Wahyu 6 ayat yang ke-12. Dan aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Keterangannya, nubuatan bukan saja meramalkan tentang cara dan tujuan kedatangan Kristus, tetapi menyatakan tanda-tanda yang harus diketahui manusia bilakah waktu itu sudah dekat. Si pewahyu melukiskan sedemikian rupa permulaan tanda-tanda yang mendahului kedatangan yang kedua kali. Terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan kain rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Tanda-tanda ini telah disaksikan sebelum pembukaan abad ke-19. Dalam kegenapan nubuatan ini telah terjadi dalam tahun 1755. Gempa bumi yang paling mengerikan yang pernah tercatat, walaupun pada umumnya dikenal sebagai gempa bumi Lisabon. Gempa bumi itu meluas sampai ke sebagian besar Eropa, Afrika, dan Amerika. Gempa itu terasa sampai ke Greenland, di India Barat, di Kepulauan Madeira, di Norwegia dan Swedia, Inggris Raya dan Irlandia. Gempa itu melanda tempat yang luasnya tidak kurang dari 6 juta kilometer persegi. Di Afrika, goncangannya hampir sama kerasnya dengan di Eropa. Sebagian besar Aljazair telah musnah, dan tidak berapa jauh dari Maroko, sebuah kampung yang berpenduduk 8-10 ribu orang telah tenggelam. Suatu gelombang besar melanda pantai Spanyol dan Afrika, menelan kota-kota dan menyebabkan kemusnahan besar. Di Spanyol dan Portugal lah goncangan itu mengakibatkan kerusakan yang luar biasa. Di Cadiz, gelombang yang melanda dikatakan sampai 60 kaki tingginya. Gunung-gunung, ada beberapa yang terbesar di Portugal, bergerak dengan goncangan yang amat besar, seakan-akan dari dalam dasarnya yang paling bawah. Gempa bumi itu terjadi pada hari raya ketika gereja-gereja dan gedung-gedung pertemuan penuh dengan manusia, yang sangat sedikit dari mereka yang selamat. Telah diperkirakan bahwa 90 ribu orang yang kehilangan nyawa mereka pada hari yang membawa maut itu. Betapa sering kita mendengar tentang gempa bumi dan angin topan, tentang kebinasaan oleh api dan banjir, dengan banyak jiwa yang tewas dan musnahnya harta benda. Tampaknya bencana-bencana ini pecahnya dengan tidak terduga-duga dan tidak diatur lebih dahulu sebagai kekuatan alam yang tidak beraturan, yang seluruhnya di luar pengendalian manusia. Tetapi di dalamnya semua rencana Allah dapat dibaca. Bencana-bencana ini terdapat di antara alat-alat dengan perantaraan mana ia berusaha untuk menyadarkan pria dan wanita supaya dapat merasakan bahaya-bahayanya. Bumi yang rusak. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini kembali menegur kita, mengingatkan kita. Ketika nubuatan-nubuatan tergenapi dan akan terus tergenapi, ketika bencana demi bencana, gempa bumi yang dahsyat, angin tofan, bahkan bencana yang disebabkan oleh api dan air terus dan akan terus terjadi. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita. Mari
mempersiapkan diri kita, keluarga kita, sahabat kita, seluruh rekan kerja, bahkan siapapun yang kita jumpai, untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena dengan jelas pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, kejadian demi kejadian, bencana demi bencana, seharusnya bukan membuat kita lebih jauh daripada Tuhan, tetapi dengan pertolongan Tuhan, kita akan terus memperbaiki hubungan kita lebih akrab dengan Tuhan. Kita akan mempersiapkan jiwa-jiwa untuk siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata sorga, pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami, apabila nubuatan demi nubuatan tergenapi dan akan terus tergenapi, bencana demi bencana akan terjadi dan akan terus terjadi dan akan lebih besar lagi. Kami umat-umat Tuhan rindu diajarkan roh kepekaan untuk melihat rencana Tuhan, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami bisa menghidupkan agendamu dalam kehidupan kami. Kami bisa dipersiapkan menerima roh jan akhir, dan kiranya kami semua dilayakkan menerima meterai Allah yang hidup. Diberkatilah seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Apabila ada yang sedang berduka cita, yang bergumul karena sakit penyakit, atau ada pergumulan apapun yang sedang dialami saat ini, kiranya jamahan tangan kasih Tuhan menjadi bagian kehidupan kami, menjamah tubuh yang sakit, menghiburkan yang sedang berduka, dan menguatkan serta meneguhkan yang sedang dalam lemah iman. Kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon kekuatan agar dengan pertolongan Tuhan kami bisa dimampukan untuk menang menghadapi setiap perjuangan iman yang Kau izinkan kami alami, terlebih khusus dalam menghadapi dosa kesayangan kami masing-masing. Bantu kami untuk menang dan siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.